Bayangkan punya tanah bersertifikat sah, diwariskan puluhan tahun, tapi justru tak bisa dipakai karena di atasnya berdiri fasilitas negara. Lebih ironis lagi, saat pemilik tanah ingin memanfaatkannya, dia malah diminta membayar puluhan juta rupiah. Inilah kisah yang kini memicu sorotan publik dan membuka luka lama soal hak warga atas tanahnya sendiri. Mustafa, warga Dusun Kerajaan, Desa Karanganyar, Kabupaten Pasuruan, harus menelan kenyataan pahit. Sejak sekitar tahun 1980, tanah miliknya digunakan untuk berdirinya 2 tiang listrik dan 1 panel listrik bertegangan tinggi milik PLN. Hampir 45 tahun lamanya, fasilitas itu berdiri tanpa sewa, tanpa kontrak tertulis, dan tanpa kompensasi sepeser pun. Selama puluhan tahun, Mustafa memilih diam. Ia menganggap keberadaan tiang listrik sebagai bagian dari kepentingan umum. Namun masalah muncul ketika ia berniat membangun rumah di tanah bersertifikat yang sah atas namanya. Alih-alih mendapat kemudahan, Mustafa justru diminta menyiapkan biaya sebesar 28 juta rupiah untuk memindahkan 2 tiang dan 1 panel listrik tersebut. Mustafa mengaku kecewa. Ia hanya ingin menggunakan tanahnya sendiri. Tanah yang selama hampir setengah abad dipakai tanpa izin dan kompensasi. Bahkan demi keselamatan warga, Mustafa berinisiatif membeli gembok dengan uang pribadi untuk mengamankan panel listrik yang terbuka, karena khawatir membahayakan anak-anak yang sering bermain di sekitar lokasi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan karena menyentuh persoalan mendasar hak warga negara atas tanahnya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, khususnya Pasal 30, disebutkan bahwa penggunaan tanah oleh penyelenggara ketenagalistrikan wajib disertai pemberian kompensasi yang layak kepada pemilik hak atas tanah. Artinya, secara aturan, penggunaan lahan warga tidak boleh dilakukan sepihak, apalagi tanpa musyawarah dan ganti rugi. Kalau tiang listrik PLN ada di kawasan tanah orang terus disuruh pindah, dia minta biaya, harus yang memilih tanah membayar. Sebetulnya undang-undang tentang kelistrikan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Pertama, itu setiap hal itu kan ada hak dan kewajiban. Kemudian hak dari PLN itu di dalam undang-undang itu berhak untuk menggunakan tanah yang dilalui oleh PLN untuk tenaga listrik, begitu ya. Jadi itu ada hak. Kemudian ada kewajiban juga di situ tentang kompensasi. Ternyata kompensasi itu beberapa nominal yang diberikan kepada orang yang menolak tanahnya itu dialiri listrik. Jadi pertama itu hak PLN itu untuk menggunakan tanah tersebut, itu undang-undangnya. Negara harus artinya itu harus menyediakan listrik untuk semua warga negara. Terus kemudian kalau misalnya ada yang dialiri listrik, maka ada kewajiban yang harus diberikan oleh PLN kepada tanah yang dilalui jika misalnya dianggap terdampak begitu. Namun kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya tanah tersebut ada tiang listrik kemudian suruh pindah, nah ini harusnya antara PLN dengan warga itu ada titik temu. Kenapa? Sudah tidak sewa, kalau misalnya pindah jangan dimintai dana atau jangan dimintai uang. Namun yang terjadi pada Mustafa justru sebaliknya. Tanah dipakai puluhan tahun secara gratis. Tetapi saat warga meminta pemindahan, biaya justru dibebankan kepada pemilik lahan. Respons warganet pun bermunculan. Banyak yang melihat kasus ini sebagai cerminan ketimpangan perlakuan. Ada yang menyinggung praktik monopoli, ada pula yang menilai hukum terasa lebih keras ke rakyat kecil. Ungkapan kekecewaan dan sindiran tajam membanjiri kolom komentar media sosial, menandakan kasus ini bukan sekadar persoalan pribadi. Dan memang, Mustafa bukan satu-satunya. Bapak atau PT PLN ini gimana ini? Tiang listriknya di depan rumah, dikasih gardu pas depan pintu rumah. Aduh, kayak mana ini? Uang sewa nggak ada, listrik masih bayar, nggak gratis. Radiasinya itu loh ke anak kecil, pengaruh. Ini gimana kebijakannya ini? Udah bertahun-tahun, puluhan tahun malahan nggak ada uang sewa atau listrik gratis buat warga saya. Tolong beri pencerahannya, ini beri pencerahan. Ya. Isi suratnya ini yang kemudian membuat saya ini emosi, Pak. Jadi di sini tertulis sesuai RAP yang dihitung PLN, ya,
kita diharuskan membayar untuk memindah tiang itu diharuskan membayar 12.691.241.245. Ya. Nah, poin kedua ini yang muskil menurut saya. Biaya tersebut adalah biaya pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, bukan menjadi pendapatan PLN. Ini yang seharusnya menjadi bahan diskusi, bahan kajian untuk teman-teman pegiat tindak pidana korupsi, Pak. 23 pagi setelah petugas PLN itu pulang, ini saya posting lagi dan yang viral sampai hari ini. Oh, ini kan bagi saya ini pemerasan ini. Setelah pagi itu viral ya di medsos dan di-share beberapa puluh kali, mungkin hampir 100-an kali ya postingan saya itu di-share banyak warganet. Siangnya sekitar jam 2 ini PLN datang untuk nyopoti kabel ya, nyopoti kabel, mindah jaringan. Dan ternyata bisa itu kan, secepat itu sampai sekitar jam 4 mereka selesai mindai kabel, tiangnya baru kemarin dibongkar. Apakah dibenarkan dalam sebuah perusahaan ada pungutan yang kemudian tidak masuk pendapatan perusahaan tersebut? Sementara yang mengeluarkan edaran itu suratnya resmi berkop perusahaan. Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Saya kira pondasi rumah ini mengadopsi model terbaru sehingga membiarkan tiang listrik di tengah-tengah pondasi. Ternyata setelah mendengar keterangan keluarga pemilik pondasi ini masih mencari cara untuk memindahkan tiang ini. Sebenarnya pernah diurus oleh pihak keluarga sebelum mendirikan pondasi ini dan pihak PLN hanya meminta biaya 4 JT. Tapi justru pemilik pondasi ini tidak mau. Dan setelah mendirikan pondasi, sang pemilik mencoba mengurus sendiri dengan melibatkan pemerintah setempat. Harapannya ingin mendapatkan biaya yang lebih kecil atau bahkan gratis. Tapi malah justru sebaliknya. Pihak PLN meminta biaya 4 kali lipat dari sebelumnya alias 20 JT. Saudara, coba kalian perhatikan sebuah tiang listrik yang berdiri tegak di tengah pondasi yang hendak dibangun rumah. Menurut kalian, siapa kira-kira yang perlu dianggap bersalah? PLN karena telah mendirikan tiang listrik di tanah orang, atau sang pemilik tanah karena sudah membangun pondasi rumah di tanah yang sudah terdapat tiang listrik? Informasinya, pihak PLN tidak pernah ada koordinasi dengan sang pemilik tanah waktu mau mendirikan tiang listrik. Namun pada saat sang pemilik tanah hendak membangun rumah, ternyata pihak PLN meminta ganti rugi berjuta-juta agar tiang ini bisa dipindah. Bahkan setelah pondasi ini dibangun, pihak PLN meminta ganti rugi lebih parah dari tawaran harga sebelumnya. Inilah ironi yang kini dipertanyakan publik. Aturan ada, tapi di lapangan justru warga yang menanggung beban. Kisah Mustafa menjadi cermin persoalan lama yang kerap dialami masyarakat ketika tanah pribadi bersinggungan dengan fasilitas umum. Publik kini menanti, apakah hak warga akan benar-benar dilindungi atau justru kembali kalah di tanahnya sendiri.